Selamat malam. Oke, kembali lagi di channel Signal Analisa. Oke, teman-teman, market sekarang yang kemarin kita prediksi ya, ternyata dia sempat turun dulu ya, kemudian dia naik ya sesuai kita prediksi ya. Dan sekarang ada berita ya, CPI teman-teman. Kalau nggak salah CPI di sini. Nah, GPI itu tanggal sekarang ya 15 ya setengah 9. Kalau di tempat kalian itu setengah 8 ya. Ini tuh UTC plus 8 ya. Kalau di tempat kalian itu UTC plus 7 ya. Nah, Jakarta ya. Nah, jadi ini ada CPI ya. Jadi kita harus gimana? Saya memprediksi bahwa nanti market akan naik ke atas ya, sempat ada lonjakan tinggi, kemudian mungkin bisa sampai di harga 1,08 ya. Intinya jangan sampai ngelewatin garis swing high eksternal ini yang kita buat kemarin. Setelah harga sampai ke sana dia langsung junam ke bawah ya. Dan kita lihat gold ya, gimana kabarnya gold ya teman-teman. Gold sekarang ya, prediksi saya sih dia ingin turun ya, tapi dia nggak sesuai prediksi yang saya buat ya, dia masih bisa naik gitu ya teman-teman. Dan kalaupun dia junam ya, harusnya dia akan ngambil inducement yang saya buat ini ya teman-teman, di H1 ini ya. Ya masih bisa lah, masih bisa dia potensi yang saya buat kemarin ya di gold ya. Di sini ada inducement ya teman-teman. Nah, kemudian di sini nggak ada inducement ya, cuman di sini aja ya. Dan high-nya belum diambil ya, belum di sweep ya. Kalau dia di sweep berarti market inducement-nya ada di sini ya. Dan kalaupun dia turun ya, turun artinya kita lihat di sini aja teman-teman, kita ambil ya. Nah, kita ambil order flow aja ya. Di sini ambil order flow di sini ya. Masih ada kemungkinan dia naik ya. Masih ada kemungkinan dia naik di sini ya. 2389 kemudian dia turun ya. Junam ke bawah. Terus dia ambil ya yang kita gambar kemarin ya. Jadi kalaupun dia naik sampai ke atas, ini masuk akal ya, masih ada space imbalance di situ, kemudian dia turun ke bawah. Oke, ini sama pergerakannya sama euro ya. Oke, GBP USD kita cek juga dia naik ya, dia juga naik sama ya. Ini sama semua ya, dia naik, setelah itu dia turun lagi dalam. Dan kita cek USD Japaya, ini kebalikannya ya, dia turun dulu, setelah itu dia naik lagi. Tapi sini saya belum cek structure marketnya kayak gimana. Nah, kayak begini gimana teman-teman kalau kita lihat structure marketnya. Oke, kita lihat struktur marketnya. Oke, besok mungkin saya usahakan buat video tentang apa itu break of structure ya. Jadi supaya kalian benar-benar lebih paham tentang structure market yang valid ya. Oke, dan kita lanjut aja ke pembahasan sekarang nih, yaitu kita ngecek market. Ini kayak nggak enak dilihat ya. Saya nggak bisa, kalau kalian misalnya nggak nemu marketnya tidak bisa dibaca gitu loh, maksudnya marketnya nggak bisa dibaca atau nggak enak kita lihat, jangan dipaksa ya. Nah,
jangan dipaksa ya. Kalau mata kita nggak seret, jangan dipaksa. Ini kayak USD cahaya apa ini, bolehlah kita bisa cek dulu ya teman-teman. Kita cek H4, selalu kita cek H4. Kita mulai dari mana teman-teman? Dari sini aja ya, dari sini aja ya. Oke teman-teman, di sini belum ada ya. Ini ada inducement ya, yang kemarin kita bahas. Menemukan inducement itu seperti apa, kalian sudah paham ya. Kemudian kita nemukan structure market yang valid ya, ini kita sebut BOS. Setelah itu market berjalan. Nah di sini inducementnya teman-teman. Nah ini dia sweep dulu ya, sesuai gambar. Dan dia turun, kemudian dia naik. Nah di sini pindah ya, liquidity-nya dipindah sampai sini. Nah sekarang inducementnya berubah, ada di sini teman-teman. Nah inducementnya ada di situ, sehingga dia jadi swing high yang valid. Dan kemudian di sini ada order flow ya, ini namanya order flow ya. Nah dan lower low-nya di sini jangan sampai ditembus ya, masih ada kemungkinan dia masih bisa naik. Kemudian market naik dan terjadilah breakout structure ya. Kemudian market turun lagi, ngambil inducement, ada di sini inducementnya ya. Kemudian lower low-nya ada di sini ya, dan di sweep lower low-nya. Namun ini lower-nya ini fake ya, dia tipuan ya. Ini belum terjadi, masih bisa naik ya teman-teman. Ini masih bisa naik, SDCF ini masih bisa naik ya teman-teman. Dan sekarang harusnya dia akan naik dulu ya teman-teman, masih bisa potensi naik ya ke atas ya, masih bisa naik ya. Ini ibaratnya kayak mappingnya itu masih cenderung naik ya, walaupun dia sudah nge-sweep eksternal swing low-nya yang valid ini, tapi dia masih, saya sebut dia belum valid karena dia hanya ngejilat doang ya. Jadi ada potensi dia itu naik ke atas ya teman-teman, naik ke atas ya, masih bisa potensi naik ke atas ya. Semasa dia jangan nutup candle di sini ya teman-teman, jangan sampai dia nutup candle yang kita buat, jangan sampai ada penutupan atau close candle ya sampai di sini ya. Kalau ada penutupan close candle di situ, itu saya anggap bahwa market sudah berubah structure marketnya dari naik menjadi turun. Oke, kita cek di time frame kecil ya, siapa tahu ada jackpot ya. Oke, kita mulai dari mana teman-teman? Kita mulainya masih dari atas ya. Kita mulai dari atas ya, kayak nggak beda banget nih. 1 2 wah ini marketnya belum kelihatan ya teman-teman. Coba kita buka M15. Nah di M15 nih banyak banget teman-teman, jadi kalian capek banget ya. Woi, jadi kita ambil H1 aja ya, kita ambil intinya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya market ini sempat naik ya, turun, naik, turun ya. Kita cari inducementnya ya di atas ya, jangan di bawah, di atas ya cari ya. Harusnya dia seperti ini ya, tapi nggak ada ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dari bawah aja ya,
Kalau misal atasnya nggak ada, ya udah kita mulai dari bawah ya. Kita cek. Oke, kita mulai dari sini aja. 1 2 3. Oke, ini saya sebut boss ya, tapi ini masih inside bar ya, tapi ya ini masih inside bar. Cek lagi ya. Oke, ini saya sebut boss di time frame kecil ya teman-teman. Kemudian lihat teman-teman, 1. Oke, dia sweep turun. Oke, dia sweep lagi, inducement. Nah, dia nutup candle tak? Kalau nutup candle dia turun. Nah, ini kan nutup candle nih, change of karakter. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus trennya sekarang turun ya. Nah, dia turun, sini ada order flow ya. Kita cek turun ya, turun. Nah, ini lihat teman-teman, ini nge-wick, belum valid boss ya, masih nge-wick. Terus inducementnya berubah di sini ya, dan masih ada potensial untuk ngambil order flow-nya di sini ya. Ternyata dia sudah ambil ya, walaupun dia kelewat. Karena apa teman-teman? Ini belum change of karakter karena dia hanya ngejilat doang ya. Ini belum valid, masih tren turun ya. Dan sekarang market masih, saya sebut dia akan turun ya. Di time frame H1 dia masih turun teman-teman. Jadi dia masih turun ya. Dan sekarang saya lihat ada berapa tren ya, saat ya dari sini mulai ya, 1 ya, sorry sini aja ya teman-teman, masih belum ada belum ada boss ya. Ini belum ada terjadinya boss. Saya tunggu dia nutup candle di bawah sini. Nah, jadi kita cek lagi di sini apakah ada potensial ada imbalance sebelah kirinya. Kalau ada mungkin dia akan mantul teman-teman. Nah, di sini ada imbalance ya teman-teman. Nah, ada kosong imbalance-nya. Masih ada potensial market nanti mantul di sana ya. Jadi untuk CPI ini, CPI-nya ada di sini ya. Nah, di situ. Sepertinya dia akan ngetutup dulu ya, close candle mungkin ya, habis itu dia naik ya. Dia akan naik ya, semoga aja dia ngebreak sampai high ini yang kita buat, karena di H4 itu biasnya lagi naik ya. Kalau dia naik sampai ke sana, harusnya dia boss dulu ya, pokoknya dia harus boss dulu. Setelah boss baru saya prediksi dia akan naik. USD-CHF nih naik seperti ini ya, atas ya. Karena di H4 kita cek dia trennya masih bisa potensial naik ya. Kalaupun dia turun ya udah ya. Ya udah, kalau dia turun ya berarti sudah terjadinya change of karakter ya. Trennya sudah berubah. Gitu ya teman-teman. Ya, jadi cukup kita gunakan SL aja ya, sebaik mungkin, manajemennya sebaik mungkin. Kalau salah ya itu wajar teman-teman. Dan prediksi untuk dominan sekarang ini, tren ini dia naik teman-teman. Saya lihat di time frame H4 ya, dia naik. Namun di H1 itu dia turun sebentar saja ya. Dia memang ada turun, namun dia
potensi pullback nanti di harga 0,90402 ya. Dan jamnya lagi 15 menit ya, kita nanti lihat aja market gimana nanti. Saya akan order sell di area-area sini ya. Saya akan sell di sini GBP USD dan Euro USD. Saya akan sell di sana USD CHF. Saya akan beli buy sini ya. Kemudian gold saya akan, nah ini agak susah ini gold, jadi gold saya cancel aja dulu ya. Ini masih abu-abu ya, tapi prediksi analisa kita lihat market sepertinya dia naik dulu sampai di atas, setelah itu dia turun ke bawah. Kalau dia sampai ke atas mungkin saya akan pilih sell ya teman-teman. Saya nanti lihat ke depannya ya. Oke, jika ada salah kata saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Terima kasih dan selamat malam teman-teman.